polisi disebut langsung menembak ban kiri depan. Yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menembakkan dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini. Jam 6 itu sudah banyak polisi. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpincang-pincang kakinya, tapi itu tidak pastikan apakah tertembak atau tidak, tapi karena terpincang-pincang itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Saya sekarang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek, ya, kilometer 50, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi ditembaknya 6 laskar FPI ketika melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik Syihab. Ini lokasinya, saudara. Di lokasi ini musolanya. Sebelum ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemilik warung di sekitar sini. Mereka mengatakan peristiwanya kira-kira jam setengah 1 pagi. Tapi menurut salah seorang warung mengatakan bahwa mobil yang masuk ke sini kondisinya bannya sudah tidak utuh. Itu begitu masuk dari ujung sana, ya, dari pintu masuk rest area ini bannya sudah tidak ada, tinggal peleknya aja. Jadi berisik begitu. Kemudian saksi mata mengatakan mobil itu dipepet 2 mobil polisi. Tidak lama terdengar 2 kali tembakan, dor gitu ya. Saya tanya sama tukang-tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar. Tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi. Teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini, dekat sini. Lokasinya dekat-dekat musola sini. Teroris. Tapi saya tanya, ternyata katanya di sini ada tukang parkir segala macam yang langsung di lokasi. Itu memang mereka diusir kira-kira jarak 50 meter sebelum lokasi sudah diusir, nggak boleh. Tidak ada polis lain. Ternyata lokasi kilometer 50 ini tanda kutip menjadi tempat favorit bagi polisi untuk menyergap. Nah, ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu dia sedang nunggu di sini. Nah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya tadi, saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55. Tadi salat di musola situ. Lalu saya ngobrol, ada yang menjelaskan dia saksi mata. Saksi mata, jadi ada mobil 1 dipepet di Palang, maksud dia di Palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi
Si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya, mengatakan cuma 2 kali. 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi disebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Di sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak-menembak. Dan lagi memang walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Saudara sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang concern dengan hukum dan HAM, hak asasi manusia, sudah mulai bersuara.